Mahasiswa bachelor ini emang masih muda usianya, baru 18 tahun. Dia juga baru 1 tahun menjadi warga Breda. Tapi boleh dibilang dia punya peran sentral di kalangan mahasiswa Indonesia di sini. Gimana enggak? Meski orangnya cool dan senyumnya kurang lebar sedikit, tapi Ina paling perhatian, paling rajin menanyakan kabar kami, mahasiswa-mahasiswa baru Kota Breda asal Indonesia. Dia bukan hanya menanyakan kabar, tapi juga menanyakan gimana rumah kami, enak apa enggak, makannya gimana, dan lain-lain. Meski masih muda, tapi saya merasa Ina adalah sosok pribadi yang kuat. Saya yakin hidup di negeri orang yang jauh dari orang tua dan gak terlalu banyak pula orang Indonesianya membawa pengaruh pada karakternya. Ina pula yang rajin woro-woro di Facebook mengajak kami semua ketemuan di sentrum minimal 1 minggu sekali. Untuk sekedar menjajal kafe, belanja, atau nongkrong menikmati kop Avon. Kop Avon jatuh setiap hari Kamis. Pada hari itu, toko-toko di pusat kota yang biasanya tutup jam 5 sore, buka hingga jam 10 malam. Nah, hari itu dipergunakan orang-orang untuk belanja atau sekedar nongkrong di kafe. Kita-kita mahasiswa Indonesia juga nggak mau ketinggalan dong. Sekedar nongkrong di salah satu kafe sih udah lumrah kami lakukan. Saat itulah kami biasanya bertukar informasi tentang pelajaran, info tiket murah, sepeda second, dan lain-lain. Kop Avon ajang curhat juga loh. Siapa bilang curhat nggak penting? Itu penting, biar kita nggak ngerasa sendirian, bertukar pikiran, dan dapat masukan dari teman-teman. Masalah apa aja sih yang sering dikeluhin teman-teman di masa-masa awal? Pertama kali sebenarnya nggak terlalu homesick juga, cuman pasti pertama kali kaget lah, misalnya karena gue dari Jakarta gitu, kotanya gede banget dan banyak banget orangnya, gitu pindah sini langsung sepi, terus kayaknya landscape-nya tuh rumah-rumah doang, nggak ada gedung-gedung. Itu kayak bener-bener, aduh kenapa sih gue mau sekolah kesini? Itu kayak bener-bener, aduh udahlah gue sekolah di Jakarta juga nggak apa-apa sebenarnya sih, segini-gini bener-bener udah kayak sampai segitunya. Pas sudah mulai sekolah kan udah ada lecture, terus juga udah mulai ada teman, terus juga udah ada kesibukan, jadi nggak ada benar-benar waktu yang jadi kepikiran rumah, dan itu menolong banget. Masalah pasti ada lah di mana-mana. Tapi dengan adanya keluarga kecil di Breda, mahasiswa baru termasuk saya dapat lebih mudah melalui itu semua. Thanks to anak-anak Indonesia yang bikin kita jadi berasa di Indonesia, walaupun gak juga. Hidup di Breda ternyata bukan hal yang sulit-sulit amat. Apalagi Breda yang termasuk dalam provinsi Noord-Brabant merupakan salah satu di antara 5 kota besar di Belanda loh, setelah Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dan The Hague. Penduduknya juga lumayan besar, ada sekitar 177.000 orang. Ini udah lumayan besar untuk ukuran kota di Belanda. Oh iya, asal tahu aja nih, permen Mentos yang terkenal itu asalnya dari kota ini loh. Karena termasuk kota besar, jadi ada banyak fasilitas yang membuat hidup kita jadi makin mudah deh di sini. Misalnya McDonald yang buka sampai malam banget atau jam 4 pagi kalau weekend. Dan sentrum yang penuh dengan toko-toko yang menjual berbagai barang. Bukan cuma lengkap, tapi barang-barang di sini emang bisa memanjakan kamu-kamu yang terbilang fashionable dan peduli banget soal penampilan. Jadi, gak usah deh bawa baju banyak-banyak dari Indonesia.
Asal jeli dengan jadwal-jadwal sale, kamu bisa kok dapetin baju-baju murah yang oke punya. Oh ya, buat kamu yang penggemar sepak bola pasti tahu dong, klub sepak bola asal Belanda, Nah Breda. Yap, kalau mau lihat mereka latihan, cukup jalan kaki 5 menit aja dari pusat kota. Dan yang bikin weekend jadi nggak garing adalah kafe-kafe cozy yang tersebar di seluruh sentrum. Mau menikmati makanan Italia, sushi ala Jepang, makanan Prancis atau Turki juga banyak di sini. Buat kamu yang suka banget nonton, di Breda ada Pate, lokasi nonton yang harganya terjangkau buat mahasiswa. Hanya dengan menjadi member dan membayar 18 euro atau sekitar 200 ribuan per bulan, kita bisa nonton sebanyak-banyaknya film terbaru yang kita suka. Masih kurang murah? Mau cari hiburan yang gak pakai ngeluarin duit? Ada kok. Taman Kota Breda merupakan tempat hiburan yang layak dikunjungi buat sekedar bersantai atau cuci mata. Ada event-event musik yang juga sering digelar di taman kota yang super luas ini. Misalnya Breda Bars, Breda Jazz Festival, atau 48 Hours Film Festival. Kangen sama theme park semacam Dufan? Gak perlu jauh-jauh balik Jakarta. Di sebuah kota yang gak jauh dari Breda, kamu bisa menjajal Efteling. Rasain deh sensasi main roller coaster di tengah hawa dingin yang menusuk. Seru loh. Dan setahun sekali di Breda diadain pasar malam bernama Kermis. Tuh, lihat aja atraksinya. Seru-seru kan? Pokoknya, urusan gaul jangan takut. Breda is fun kok. Sebenarnya sih pertama kali ke Breda ada shock ya, karena pertama kali kan Breda tuh kota kecil, kampung, segala macam, kayak kanan kiri masih ternak gitu. Cuman setelah pertama kali ngeliat Breda, sentrumnya itu paling keren gitu. Ini bisa lihat sendiri kalau malam-malam tuh ramai gitu. Terus bisa nongkrong di luar, walaupun udaranya dingin tapi ada pemanasnya, jadi seru banget kalau bisa nongkrong di luar. Selain soal hiburan, yang juga nggak perlu dikhawatirin adalah soal makan. Kayak dingin masuk sampai ke dalam nggak sih? Kalau nggak suka sama western food, ada banyak oriental shop yang menjual berbagai bahan makanan dari Indonesia di sini. Indomie, kangkung, cuka, kecap, wedang jahe, hingga petai ada di sini. Kita pertama tur dari bagian Indomie sampai terakhir tuh bisa berjam-jam di situ. Soal makanan jadi masalah? No way! Berbagai alat masak juga banyak di sini. Parutan, rice cooker, hingga cobek juga ada. Mau bikin sambal terasi? Bisa! Baru belajar masak di sini. Semuanya Gimana lagi kalau pas kangen masakan Indo? nggak ada yang mau masakin. Kalau beli juga mahal. Iya, dan kadang-kadang rasanya nggak sama. Emang sih, harganya lumayan mahal dibandingkan supermarket-supermarket yang menjual bahan makanan konsumsi orang Belanda. Tapi kalau belinya sesekali pas kangen sama masakan Indonesia sih, nggak sampai bikin kantong jebol lah. Kalau standar Eropa ya hampir sama. Ya daripada nggak ada. Kalau kangen kan rasanya ya udahlah. Kalau kangen makanan rumah tuh apalagi sambel, kecap manis, terus domi. Iya Indomie. Aku Indomie tempe. Tempe. Kayaknya tempe paling enak.
Kangkung juga ada. Ya kangkung, tapi kangkung mahal. Iya sih. Sekali-sekali aja. Satu lagi nih, yang bikin mahasiswa perantauan punya nilai plus dibandingin dengan mahasiswa yang tinggal di negeri sendiri, yaitu pelajaran hidup mandiri. Nah, soal yang ini kan nggak bisa dipelajarin di bangku sekolahan. Tapi di Breda bisa. Dari mulai belanja, nyuci baju, registrasi penduduk, hingga masak, semua dilakuin sendiri. Satu hal yang harus kamu sadarin dan benar-benar persiapin sebelum kamu memutuskan belajar di luar negeri yang jauh dari orang tua. Well, selain harus mandiri, kamu juga belajar toleransi sama orang lain. Tinggal di satu rumah beramai-ramai dengan orang lain yang beda bangsa, gak mudah loh. Tapi, sepanjang tahu trik dan tipsnya, ya bisalah kita hadepin. Hitung-hitung latihan sabar, menempa mental, dan belajar untuk lebih dewasa dalam bersikap. Oh ya, satu lagi, hidup sama orang Belanda kadang-kadang gak mudah loh. Tapi gak selalu sulit juga. Ada tips nih dari teman-teman di sini. Suka kaget juga misalnya di supermarket kayak kita mesti masukin barang-barang sendiri, padahal kan di Indonesia semuanya dilakukan orang lain gitu. Dari situ aja kayak dari hal kecil tuh pasti udah ngerasa berubah banget lah, kayak semuanya kayak bisa kita handle sendiri gitu. Kayak ya udah, emang kalau misalnya hidup ya emang harus semuanya tuh emang harus dilakuin sendiri, karena nggak kayak ya emang siapa lagi yang mau ngelakuin buat lo gitu. Meski menuntut banyak adaptasi, belajar di negara orang bikin kita kayak pengalaman. Misalnya nih, menjajal 4 musim yang gak mungkin ada di Indonesia. Menikmati indahnya warna-warni dedaunan saat musim gugur, hamparan tulip yang merekah di musim semi, piknik di taman kota saat musim panas, atau bermain-main dengan bola salju saat winter. Di weather forecast sudah dibilang hari ini nanti salju. Jadi udah nunggu-nunggu, terus begitu harinya tuh pas begitu buka mata langsung buka jendela terus putih, kayak langsung seneng banget. Iya. Ahai, study hard, play hard deh pokoknya. Terus, belajar di Belanda artinya kesempatan menjajal hidup dengan sistem transportasi yang canggih dan gak bikin stres. Bayangin aja, kita bisa mengunjungi kota-kota di Belanda dalam waktu singkat dengan menggunakan layanan kereta. Bukan cuma tepat waktu, tapi juga terencana karena semua jadwal kereta yang teratur bisa kita cek di website. Selain kereta, layanan bus dalam kotanya juga super nyaman, disertai petunjuk arah yang mudah dan lengkap, sehingga memudahkan kita para mahasiswa baru. Oh, ngomong-ngomong soal transportasi, menikmati indahnya bersepeda, Netherlands emang paling tepat. Jalur sepeda yang terintegrasi dan udara yang bebas polusi menjadikan bersepeda punya sensasi tersendiri di sini. Apalagi kalau cuacanya masih lumayan, enak gitu, angin-angin, terus pemandangannya bagus di sini, nggak kayak Jakarta polusi semua dan macet. Jakarta stres lah ya. Tapi kalau minusnya ya kadang, apalagi kalau winter, apalagi kalau licin atau hujan, ya itulah. Jangan, mendingan sih beli sepeda, pertama beli second, tapi ya jangan nyari second yang saking secondnya terus jadi nggak bisa dipakai. Gue juga punya kayak kunci ada 4 sepedanya biar aman.
Tapi tetap aja kadang-kadang juga masih ngerasa nervous gitu kalau misalnya sepeda ditinggal di mana gitu. Bayangin aja, dari Breda kita bisa mengunjungi Belgia hanya dalam waktu setengah jam aja naik kereta. Hanya dengan menambah waktu perjalanan beberapa jam aja, kita udah bisa menjejakkan kaki di Paris, Praha, Berlin, Roma, dan kota-kota terkenal lainnya di Eropa. Kalau perginya dari Indonesia, bisa dihitung deh berapa ongkos yang harus kita keluarin. Semua yang enak-enak itu tentu nggak mudah dapetinnya. Ibarat pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di mana-mana masalah pasti ada, tapi percaya deh, nggak ada yang nggak bisa kita atasin. Apalagi ada keluarga kecil kita di sini, mahasiswa Breda yang super akrab. Demi sebuah mimpi, sebuah cita-cita akan masa depan yang gemilang, kami semua berani menghadapi itu semua. Mau tahu apa cita-cita kami? Kebetulan nih, kami semua memilih NHTV sebagai universitas kami. And it's meant to be international, so we have a strong group of international students who come from all over the world, and that has been developed since, let's say, 1988, and in different types of education. We prepare them to be that type of professional with an international orientation, with a cultural affinity, and with capabilities that make them good professionals in that sense. Branding designer itu kalau ngelihat permasalahan brief atau permasalahan produk itu lihatnya dari sisi desainer, dari segi kreatifnya ke bisnisnya. Nah kalau gue mau belajar dari segi bisnisnya, ngelihat ke situ. Unik, soalnya jarang ada banyak orang yang tertarik sama bikin game. Dan unik soalnya kita juga banyak kan assignment-nya itu main game. Tertariknya gara-gara aku suka kayak 3D animasi film gitu, terus anime juga kayaknya liatnya gitu seneng gitu loh. Jadinya terus aku mikir kalau aku suka ngeliat kenapa nggak coba buat bikin juga. Mungkin lebih ke majalah kali ya, atau tulisan. Cuman kadang juga kalau misalnya ngeliat orang bikin film itu kayaknya pengen ikutan juga. Di Jakarta soal perhotelannya pas dilihat-lihat mereka exchange-nya nggak seluas yang ditawarin. Selain jurusannya yang spesifik dan aplikatif, belajar di NHTV artinya menjajal cara belajar dalam working group. I would say what's important is English, of course. They have to speak English, and English is the main language here. Mungkin tergantung orang-orang yang ada di dalam working group juga. Cuman kalau gue sih menganggap itu salah satu metode efektif yang ya menurut gue harusnya diterapin lah di Indonesia. Di NHTV, student bisa menikmati berbagai fasilitas kampus, seperti online library. Cukup mengakses dari website, kita bisa dapetin artikel-artikel atau jurnal yang relevan dengan pelajaran kita. Selain itu, layanan free wifi di seluruh kampus bikin acara belajar makin lancar. Dan buat mahasiswa internasional yang terkadang punya banyak pertanyaan seputar adaptasi dengan cara hidup di Belanda, pergaulan, sistem pendidikan, dan lain-lain, ada layanan konseling gratis. So if you have problems with your study progress, you can always make an appointment with your student's tutor, and he or she will help you with finishing your study course in time. Special welcome to the Indonesian students, and if you have questions or anything, just knock on my door and ask your questions. You're welcome. So, apanya lagi yang sulit? Itu tadi cerita saya.
Bagaimana dengan cerita kamu? Well, bikin aja sendiri. Tentunya dengan datang ke sini dan belajar bersama kami di Breda. Ditunggu ya.